Salam sehat. Pada hari ini, saya akan membawakan topik kesehatan dengan judul hubungan sosial yang baik. Tubuh manusia terdiri dari organ-organ dan sistemnya, di mana organ ini terbentuk dari jaringan-jaringan yang terorganisir secara sempurna. Nah, jaringan-jaringan ini terbentuk dari triliunan sel yang mempunyai hubungan yang sangat sempurna. Awalnya kita terdiri dari hanya satu sel. Ketika sel sperma dan sel ovum bertemu, nah dari satu sel ini akan terbentuk triliunan sel. Dan penyakit terjadi karena adanya kerusakan DNA yang menyebabkan fungsi sel terganggu. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-30, di sini dijelaskan bagaimana sistem anggota tubuh manusia itu harus saling melayani. Nah, penelitian dari Alameda County pada tahun 1979 menemukan bahwa mereka yang kekurangan dukungan sosial memiliki 2-3 kali lebih tinggi beresiko meninggal dini daripada orang yang mendapatkan dukungan sosial yang baik. Penelitian di Swedia juga memperlihatkan bahwa 4 kali lebih besar risiko meninggal lebih cepat jika seseorang mengalami kesepian dan kesendirian. Hubungan dengan orang lain dapat memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan dan melindungi kesehatan jiwa orang muda mencangkup hubungan yang erat dengan orang tuanya, memiliki rasa dimiliki sehingga dia selalu merasa nyaman, kemampuan bersosialisasi yang baik, dan memiliki persahabatan yang positif. Dr. Dean Ornish menyimpulkan bahwa walaupun makanan, tekanan darah, dan faktor-faktor risiko lainnya memainkan peranan dalam terjadinya penyakit jantung, kurangnya hubungan kasih sayang pun memberikan peran yang besar untuk terjadinya serangan jantung. Jadi ketika seseorang dikatakan medical check-up-nya baik, semua hasil laboratorium baik, semua hasil pemeriksaan penunjang baik, tetapi ketika dia mengalami hubungan emosi yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kesehatannya. Dalam Matius pasal 15 ayat 18 dan 19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, itulah yang menajiskan orang. Dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Nah, bagaimana efek dari amarah itu terhadap tubuh kita? Ternyata terjadi perubahan dalam tubuh kita, seperti darah menjadi kental dengan cepat, lalu tekanan darah kita juga menjadi naik, lalu denyut jantung kita juga menjadi lebih cepat, telinga kita terasa seperti berdengung, lalu gula darah bisa menjadi lebih tinggi, pernafasan menjadi lebih cepat, dan otot-otot menjadi kejang dan kaku. Dan yang paling sering dialami orang yang datang ke rumah sakit, sering mengeluh bahwa perutnya sakit. Padahal saat diperiksa, pemeriksaannya normal. Itu mungkin efek dari emosi dari dalam tubuh seseorang. 45 penelitian atas sikap permusuhan dan kesehatan fisik menunjukkan bahwa kebencian menyebabkan serangan jantung dan kematian dini. Ini diteliti oleh Miller Smith Turner pada tahun 1996. Nah, dalam survei The Red Book dari 730 penasihat pernikahan, dilaporkan bahwa rumah tangga yang tertinggi masalahnya adalah komunikasi yang terputus. Nah, coba kita lihat mana dari di bawah ini yang sangat mempengaruhi kita. Apakah kata-kata kita, apakah nada suara kita, atau raut wajah dan bahasa tubuh kita? Mana yang paling mempengaruhi hubungan kita dengan seseorang? Ternyata dalam bahasa komunikasi, raut wajah dan bahasa tubuh itu menempati persen tertinggi dalam mempengaruhi komunikasi kita dengan seseorang. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita berbicara, tanpa kita berbicara, tapi gerakan tubuh kita, gerakan wajah kita itu menunjukkan bagaimana kita merespon seseorang. Apakah dia akan mendapatkan dampak positif atau negatif. Setelah itu adalah nada suara dan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, sel yang abnormal adalah ketika dia
beregenerasi berlebihan. Dan ternyata sel-sel yang abnormal ini sangat berpengaruh dengan perasaan emosi kita. Di sini dari penelitian-penelitian ditemukan bahwa stres yang tinggi itu mempengaruhi gen dan meningkatkan kemungkinan pembentukan sel kanker. Tingkat komunikasi yang tertinggi adalah berkomunikasi dengan Allah dan menyelaraskan diri kepada komunikasi Allah dengan kita. Bagaimana supaya kita mempunyai hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal dalam kehidupan kita, yaitu dengan membaca Alkitab dan ibadah yang baik dan teratur, termasuk ini akan mempengaruhi hubungan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini terlihat bahwa bagaimana pengampunan itu sesuatu yang sangat penting. Bapa kita di surga sudah mengampuni kita, dan itulah yang Tuhan kita minta ketika kita berhubungan dengan seseorang. Dalam penelitian di John Hopkins Hospital oleh Dr. Karen Swartz, di situ dikatakan bahwa beban fisik yang paling besar adalah ketika seseorang mengalami sakit hati dan kekecewaan. Beberapa penelitian selama bertahun-tahun, pengampunan akan meningkatkan status kesehatan, mengurangi resiko serangan jantung, memperbaiki kadar kolesterol darah dan kualitas tidur, mengurangi nyeri, tekanan darah tinggi dan derajat kecemasan, depresi, stres, serta umur yang lebih panjang. Ketika kita menolak untuk mengampuni seseorang, itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan kita. Di Universitas Stanford dan Universitas Wisconsin menyelidiki tentang kerusakan fisik akibat tidak mau mengampuni. Ternyata tidak mau mengampuni itu meningkatkan resiko penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes. Sekarang penyakit yang sangat banyak ditemukan autoimmune disease, lalu penyakit artritis, fibromialgia, banyak lagi. Nah, bagaimana ternyata si menolak mengampuni itu efeknya sangat tidak baik. Jika kita tidak mengampuni, kita akan menjadi budak dari orang yang kita benci. Mengampuni itu seperti halnya membebaskan seorang tahanan dan menyadari bahwa tahanan itu adalah diri Anda sendiri. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita yang akan merasakan efek negatifnya. Selain pada kesehatan fisik kita, ternyata dan itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Pengampunan bukan hanya untuk kepentingan orang yang kita ampuni, ya. Tadi seperti yang sudah kita katakan, tapi lebih penting, itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu akan membantu kita untuk merasakan sukacita. Ketika kita mengampuni orang, ketika kita berbuat baik, akan ada banyak energi positif yang dirasakan oleh tubuh kita. Pengampunan tidak hanya baik bagi pikiran dan mental, ternyata baik untuk fisik, rohani, dan hubungan sosial kita. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mengampuni sama halnya dengan melakukan perbuatan baik bagi orang-orang di sekeliling kita, dan dampaknya sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bahkan Rasul pun mengajarkan kita bagaimana kita harus berbuat baik bagi orang-orang di sekeliling kita, dan itu akan memberikan efek yang baik bagi kita. Dalam Testimonies dikatakan melakukan kebaikan adalah satu pekerjaan yang bermanfaat, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Jika Anda melupakan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain, maka Anda akan beroleh kemenangan atas kelemahan Anda. Kepuasan akan Anda dapatkan dalam melakukan kebajikan yang menjadi penyembuhan besar lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Kebahagiaan dalam melakukan perbuatan baik menghidupkan pikiran dan menguatkan seluruh tubuh.
Energi positif yang kita dapat dari perbuatan baik yang kita lakukan sangat baik bukan hanya bagi kita, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan dapat ikut merasakan sukacita yang kita rasakan. Dan semuanya ketika orang-orang melihat bagaimana kehidupan kita yang baik, mereka akan sama-sama memuji Tuhan yang kita sembah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.